Halo semua, 32 tahun itu bukanlah waktu yang singkat bagi sejarah sebuah bangsa. Bagi sebagian orang, mungkin mereka menganggapnya sebagai zaman keemasan, di mana pembangunan ekonomi membaik dan pembangunan infrastruktur di mana-mana. Namun, bagi sebagian yang lainnya, zaman ini disebut dengan zaman kegelapan, di mana suara dibungkam dan kebebasan hanyalah sebuah angan-angan. Hari ini, kita tidak hanya akan bicara soal angka ataupun tanggal, tapi tentang bagaimana sebuah rezim bernama Orde Baru bisa membentuk wajah Indonesia yang kita kenal sekarang. Sejarah Orde Baru bermula dari titik nadir bangsa Indonesia pada tahun 1965. Saat itu, negara mengalami krisis yang multidimensional. Ekonomi hancur dengan inflasi menembus 650%, serta situasi politik yang kacau pasca peristiwa Gestapo. Di tengah ketidakstabilan ini, mahasiswa turun ke jalan menyuarakan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat pada 10 Januari 1966. Tuntutan utamanya jelas, bubarkan PKI, bersihkan kabinet, dan turunkan harga. Momentum inilah yang membuka jalan bagi adanya pergantian kekuasaan. Perubahan besar terjadi pasca keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa dikenal dengan sebutan Super Semar pada tahun 1966. Mandat ini digunakan Letjen Soeharto untuk membubarkan PKI dan membersihkan pemerintahan dari unsur Orde Lama. Pada tahun 1968, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Demi melanggengkan kekuasaan, Soeharto melakukan penyederhanaan politik. Pada tahun 1973, partai-partai politik dipaksa melakukan fusi menjadi dua partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, serta satu golongan karya sebagai kendaraan politik pemerintah. Stabilan politik memang menjadi prioritas mutlak bagi pemerintahan Orde Baru. Salah satu pilar utama Orde Baru adalah peran militer yang sangat dominan melalui konsep dui fungsi ABRI. Tentara memiliki tugas ganda sebagai kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial politik. Konsep ini melegalkan militer untuk masuk ke dalam pemerintahan sipil. Banyak posisi strategis seperti gubernur, bupati, hingga pimpinan perusahaan negara diduduki oleh perwira militer. ABRI diposisikan sebagai dinamisator dan stabilisator pembangunan yang memastikan loyalitas daerah kepada pemerintah pusat. Dengan politik yang terkendali, pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi lewat realita. Hasil nyatanya seperti Indonesia mampu mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Selain itu, Indonesia juga mampu menekan laju penduduk lewat kesuksesan program keluarga berencana. Hal tersebut juga diakui oleh PBB. Pemerintah juga menjalankan program transmigrasi besar-besaran untuk memindahkan penduduk Jawa keluar Jawa demi pemerataan. Para transmigran diberi fasilitas tanah, rumah, dan jaminan hidup. Secara fisik, infrastruktur dibangun merata hingga ke pelosok.
Namun, pembangunan ini bersifat sangat sentralistik, sehingga menciptakan rasa ketidakadilan di berbagai daerah yang nantinya akan memicu konflik, seperti di Aceh, Timur Timur, dan Papua. Kekecewaan ini melahirkan perlawanan yang direspons pemerintah dengan penetapan daerah operasi militer yang menyebabkan ribuan warga sipil menjadi korban kekerasan atas nama menjaga stabilitas nasional. Sebagai kesimpulan, Orde Baru memang meninggalkan warisan sejarah yang kompleks bagi bangsa ini. Di satu sisi, era ini berhasil membangun fondasi ekonomi, infrastruktur, dan stabilitas nasional setelah masa krisis. Namun, di sisi lain, pencapaian tersebut menyisakan catatan kritis mengenai sentralisasi kekuasaan, peran dominan militer, dan pembatasan demokrasi. Mempelajari masa lalu bukan untuk sekedar menghakimi, melainkan untuk memahami bahwa pembangunan fisik negara idealnya harus selalu berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sekian dari kami, terima kasih. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia